Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama kami, Meh. Kali ini aku akan membukakan kartu untuk kamu yang berzodiak Gemini dengan tema Gemini di tahun 2023. Tapi pertama-tama seperti biasa, aku mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa aku mengambil banyak energi orang yang berzodiak Gemini. Jadi tidak semua apa yang aku bacakan nanti akan resonate dengan semua yang berzodiak Gemini, ya. Ambil yang baik, lalu buang yang buruk. Gak lama-lama lagi, langsung kita mulai. Dan dia Gemini di tahun 2023 ya. Oke. Aku akan langsung membuka 50 kartu. Oke ya. Gemini, tahun 2023 ini kamu nampaknya butuh untuk menyembuhkan segala macam bentuk luka-luka batin kamu. Ada banyak sekali mungkin luka-luka batin itu baik disebabkan memang murni dari orang lain ataupun kesalahan kamu dalam menilai sesuatu dari sudut pandang kamu sendiri, seperti itu terhadap reaksi dari orang lain ke kamu ya, begitu. Percaya pada hati kamu gitu kan, bahwa apa yang ia katakan itu adalah sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang mungkin selama ini hati kamu itu sedang tertutupi oleh hal-hal negatif hasil dari kehidupan kamu sendiri ya, proses kehidupan. Nah, itulah fungsinya kamu mulai untuk healing diri kamu sendiri seperti itu kan, untuk kemudian kamu belajar untuk mempercayai orang lain, belajar untuk mempercayai diri kamu sendiri juga, seperti itu. Melihat ke belakang itu adalah sebuah hal yang baik ya gitu, tapi bukan di mana letak kesalahannya lalu berhenti pada kesalahan tersebut, melainkan kamu harus berusaha untuk maju, memperbaiki kesalahan. Jadi awas ya, jangan salah fokus. Bukan terletak pada kesalahannya lalu kamu berlama-lama di sana, tapi lebih ke depan kamu memilih untuk memperbaiki, mencari cara memperbaiki kesalahan-kesalahan kamu. Seperti itu ya. Ketika kamu sudah mempercayai diri kamu sendiri pada saat ini gitu loh, kamu akan bisa dengan mudah untuk mengatasi segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, termasuk masalah-masalah kamu. Yang penting adalah tadi, clearing dulu deh gitu kan, dari hal-hal yang negatif. Dengan demikian, kamu bisa melihat segala sesuatunya itu dari berbagai macam sudut pandang ya gitu. Tidak hanya melulu dari sisi atau sudut pandang kamu yang selama ini mungkin kamu melihat kamu yang susah gitu kan, kamu yang menderita, kamu yang harus menanggung segala sesuatunya. Tidak seperti itu, bahwa memang berusahalah untuk melihat segala sesuatunya itu secara luas dari sudut pandang lain gitu, agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan dan kemudian adopsi atau kamu masukkan ke dalam diri kamu. Ketika kamu salah ya, kebayang gak sih ketika ada seseorang yang menasehati kamu contohnya, tujuannya itu adalah sebuah kebaikan, tapi kamu malah tersinggung dan menganggap dia tidak suka pada kamu.
dari sudut pandang orang tersebut, dia begitu sangat pedulinya sama kamu. Jadi dia menginginkan kebaikan untuk diri kamu. Nah, apa yang kamu adopsi, ya intinya adalah sudut pandang kamu yang memang berbeda dengan sudut pandang orang lain gitu. Nggak ada salahnya sih kalau misalnya menemukan hal-hal yang sekiranya kurang berkenan di hati kamu ya gitu. Kamu bertanya dulu deh sama orangnya, ini maksudnya apa, maksudnya gimana. Jangan sampai penilaian kamu yang salah terhadap suatu kebaikan yang orang lain berikan ke kamu, lalu kamu anggap itu salah, dan itu akan kamu bawa terus menerus, jadi akan menjadi luka ya, atau menjadi hal negatif untuk diri kamu. Seperti itu. Coba luaskan sudut pandang. Oke. Kartu berikutnya untuk Gemini. Gemini tahun 2023. Ya, Gemini. Di sini nampaknya kamu membutuhkan juga ya advice atau nasihat dari seseorang yang memang kamu anggap lebih di sini, maksudnya bisa macam-macam ya, lebih dalam hal usia gitu kan, lebih dalam hal pengalaman, lebih dalam hal pendidikan misalnya. Intinya adalah seseorang yang kamu anggap lebih daripada kamu untuk permasalahan yang memang sedang kamu hadapi, seperti itu ya. Kamu harus menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan kamu. Tadi bagaimana kamu bisa melihat segala sesuatunya secara lebih luas kalau kamu pikiran dan perasaan kamu itu tidak seimbang. Kamu bisa mengikuti cara orang lain yang kamu kira itu sesuai ya, bisa kamu adopsi menjadi bagian dari diri kamu. Orang itu siapa? Bisa jadi orang yang kamu anggap lebih tadi ya, bisa jadi orang tua mungkin gitu kan, ataupun tenaga pengajar gitu, atau siapapun lah gitu kan yang memang kamu anggap lebih daripada kamu. Mencoba untuk berhenti menghukumi diri sendiri, karena memang berhenti juga untuk mengambil segala sesuatunya itu dari orang lain. Kamu hanya melihatnya sisinya negatif aja gitu loh. Kamu tidak bisa melihat sisi positifnya. Cobalah untuk merubah segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang tidak hanya negatif tapi positif juga ya. Itu akan berakibat banyak kebaikan loh untuk kehidupan kamu. Bahkan kamu itu bisa seolah-olah menjadi seseorang yang baru lagi, dengan sudut pandang yang baru juga gitu kan, pemikiran yang baru, energi yang baru gitu kan, aura yang baru juga gitu. Dan coba deh gitu, kalau misalnya kamu bisa mempraktekkan itu ya dalam keseharian kamu, kamu lihat perubahan diri kamu sendiri dari hari ke hari, baik dari apa yang kamu rasakan bisa gitu kan. Itu biasanya ke fisik juga akan berpengaruh dan terlihat ya, akan ada sebuah perubahan besar di mana kamu itu jauh menjadi lebih positif lagi daripada sebelumnya, seperti itu. Oke. Itu berikutnya. Gemini tahun 2023 ya. Oke ya,
Di sini nampaknya ya tadi gitu, kamu memang harus percaya pada kemampuan diri kamu sendiri ya gitu, dan kamu harus benar-benar melakukan sebuah pergerakan atau perubahan dalam diri kamu ya. Tidak bisa kamu tetap dalam kondisi yang seperti itu saja ya. Namanya setiap detik kan manusia itu pasti mengalami sebuah perubahan yang pastinya itu menjadi jauh lebih baik lagi ya. Di sini adalah memang dengan semangat kamu ya gitu, menerobos segala macam halang dan rintang dengan cara yang baik ya pastinya gitu, bukan dengan asal-asalan atau kamu tidak peduli dengan lingkungan sekitar ya, tidak. Karena di sini ya tetap ya kamu harus melakukan kerjasama sama orang lain ya, dan ketika kamu bekerja sama orang lain berarti kan memang ada sesuatu hal yang harus kamu perhatikan, dan itu bukan hanya kepentingan atau keinginan diri kamu sendiri saja gitu, tapi juga memang ya bagaimana kamu berperilaku terhadap orang lain agar kamu tidak menyakiti orang lain, apalagi orang lain itu yang menguntungkan lah ya, bisa dibilang gitu untuk kamu. Intinya adalah bergerak gitu dengan penuh semangat, menerobos segala halang rintang, percaya pada hatimu ya Gemini. Lalu kamu harus berusaha untuk membuka lagi hubungan dengan orang lain yang pastinya sefrekuensi ya. Maksudnya tidak perlu kamu memaksakan berhubungan dengan seseorang yang memang tidak berfrekuensi atau bahkan menjadi toksik atau penyakit untuk kamu ya gitu. Nah di sini oke ya, kamu butuh untuk diri kamu sendiri juga di tahun ini. Jadi jangan terlalu banyak menjudge diri gitu, jangan terlalu banyak memasukkan sebuah kata-kata negatif ke diri gitu, walaupun itu asalnya mungkin dari orang lain, tapi kan ada baiknya ya kita bertanya terlebih dahulu itu apa sih sebenarnya maksud dan tujuannya, karena belum tentu orang lain itu bermaksud tidak baik kan mengatakan suatu hal ke kita ya. Ambil hal yang positif ya, buang hal yang negatif gitu loh. Karena apa, diri kamu saat ini butuh hati kamu yang bersih gitu kan, butuh segala hal yang positif gitu dalam diri kamu untuk kamu berkembang menjadi jauh lebih baik lagi di tahun ini. Seperti itu ya Gemini. Oke, sekian dulu ya buat kamu Gemini tahun 2023. Untuk teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan boleh banget loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat khusus, maka akan aku langsung jawab di kolom komentar, atau bisa banget loh menghubungi nomor kontak yang tertera di kolom deskripsi. Apabila pertanyaannya bersifat umum, maka aku akan pilih salah satu dan aku akan buatkan videonya lalu aku upload. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat dan bahagia selalu. Tabarakallahu fikum.